Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lanjutkan kajian mengenai sirah nabawiyah dan juga sirah sahabat, yang insya Allah malam ini akan membahas mengenai paman-paman dari Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapatkan gambaran yang utuh tentang keluarga dari bapaknya Rasulullah SAW, maka kita harus melihat kakak-kakak dari bapaknya Rasulullah SAW. Bapaknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib ini merupakan anak yang kelima, dari semua yang laki-laki. Sebenarnya anak yang ketujuh, ada 2 perempuan, nanti 5 laki-laki. Berarti di atasnya Abdullah ini ada paman-pamannya Rasulullah SAW, 4 orang jumlahnya, yang mereka semuanya ini nanti menjadi bukti kebenaran dari wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwa agama Islam ini sama sekali bukan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan langsung mendapat dukungan dari keluarga besarnya Rasulullah SAW. Kita sama-sama mengetahui bahwa sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul pada umur 40 tahun, jauh sebelumnya, ketika beliau baru berumur 20-an tahun, satu-satunya orang yang sudah menandai keberadaan beliau ini sebagai calon seorang nabi adalah Khadijah binti Khuwailid itu sendiri. Jadi yang betul-betul melihat secara dalam ternyata adalah calon dari istrinya. Lalu Khadijah radhiyallahu anha berminat untuk bekerja sama dengan Rasulullah SAW, dan terjadi kesepakatan. Rasul dimodali oleh Khadijah, dan kemudian Rasul menjalankan perdagangan yang dipercayakan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ada banyak sifat yang didapati oleh Khadijah radhiyallahu anha yang tidak didapati kepada orang lain pada diri Rasulullah SAW. Sehingga dalam perjalanan perdagangan itu, Khadijah menyuruh 1 orang yang menemani Rasulullah SAW yang namanya Maisarah. Maisarah ini bukan nama perempuan, tapi dia nama laki-laki. Sama dengan Usamah, ini juga adalah nama laki-laki. Nama sama dengan Tolhah, ini adalah juga nama laki-laki bagi orang Arab. Dia mempercayakan Maisarah untuk menjadi pendamping Rasulullah SAW. Nanti dalam perdagangan itu
ada banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan yang selama ini belum pernah terjadi. Salah satunya adalah bahwa selama perjalanan dari Mekah menuju ke Suriah sana, rombongan ini senantiasa dinaungi oleh awan sehingga tidak pernah kepanasan, walaupun perjalanan itu terjadi pada musim panas. Ini merupakan salah satu dari tanda-tanda kenabian yang sudah umum diketahui oleh kaum Bani Israel. Oleh sebab itu, nanti ketika ada seorang pendeta yang berada di Suriah mengetahui bahwa rombongan ini senantiasa dinaungi oleh awan, pendeta ini nanti mengundang semua orang yang ada di situ, kecuali satu orang yang tidak diundang. Sengaja beliau ini tidak diundangnya belakangan untuk membedakan mana di antara rombongan ini yang nabi. Maka setelah Rasulullah dipisahkan dari rombongan dan rombongan ini berjalan menuju ke tempat pendeta, diketahuilah bahwa yang nabi yang lagi duduk di bawah pohon, yang lain ini bukan nabi tapi rombongannya. Yang kedua yang didapati oleh Khadijah radhiyallahu anhu tentang bahwa Muhammad ini adalah calon seseorang yang nanti diangkat oleh Allah sebagai nabi adalah proses dalam perdagangannya. Dalam proses perdagangannya yang terjadi, tidak pernah sama sekali Rasulullah SAW mengalami kerugian. Justru yang didapatkan dalam perdagangan itu adalah laba yang luar biasa besarnya. Inilah salah satu keberkahan yang dimiliki oleh seorang nabi. Maka seorang nabi itu dimanapun beliau berada senantiasa memberikan keberkahan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kalau kita lihat keberadaan Rasulullah SAW di mata keluarga besarnya berbeda dengan orang lain yang melihat. Di mata keluarga besarnya, sebagaimana yang diketahui oleh orang-orang Quraisy, memang Muhammad ini adalah orang yang terpercaya, orang yang paling amanah, orang yang paling jujur. Tidak ada satupun di antara orang-orang Mekah yang kebaikan, amanah, jujur dan lain sebagainya melampaui Muhammad SAW. Ada yang mirip-mirip dengan beliau. Yang mirip-mirip dengan beliau itu adalah Abu Bakar dan juga Nabi Utsman radhiyallahu anhu. Tapi masih kalah dua-duanya dengan keterkenalannya Muhammad SAW. Maka nanti ketika beliau ini sudah berumur 40 tahun dan Khadijah dengan yakin mendapatkan pengetahuan bahwa suaminya ini bukan orang biasa, maka betul ketika berumur 40 tahun itu, dalam 3 tahun yang terakhir Rasulullah SAW memusatkan diri untuk bertahanus. Bertahanus itu menyingkir dari keramaian orang-orang Mekah, memikirkan keadaan mereka, lalu kemudian mencari solusi kira-kira apa yang akan dihadapi dalam rangka untuk memperbaiki keadaan mereka ini. Tahandus ini nanti hanya ada sebelum kenabian, setelah kenabian kita rubah dengan istilah yang baru dalam agama Islam yang disebut dengan i'tikaf. Maka kalau orang beriktikaf, dia sebenarnya sedang memfokuskan pada satu hal, pada sesuatu. Dia ingin fokus kepada satu hal, dia tinggalkan urusan-urusan yang lain, dia beriktikaf, dia merenung, dia memperbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Begitu beliau nanti menyatakan dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, maka
empat dari pamannya ini belum ada yang percaya. Paman yang pertama bernama Hamzah, paman yang kedua bernama Al-Abbas, paman yang ketiga bernama Abu Thalib, dan paman yang keempat namanya Abu Lahab. Kita akan sering kita menyebut Abu Lahab, sering kita menyebut Abu Jahal. Nama aslinya siapa? Kalau Abu Jahal, nama aslinya adalah Hakam bin Hisham. Kalau Abu Lahab, nama aslinya adalah Abdul. Sini dikatakan Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Apa itu Uzza? Uzza ini adalah salah satu dari patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy.